Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Mia Angelita Sari dengan NPM 201446003442. Video pembelajaran ini dibuat guna memenuhi tugas pengembangan bahan ajar SD. Terima kasih. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gajah, badak, dan bunga rafflesia adalah hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Kira-kira ada hewan dan tumbuhan apa lagi ya? Ya, bagaimana cara melestarikannya? Kalian penasaran? Yuk kita lihat video berikut ini. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan juga semangat. Oke, kali ini kita kembali bertemu dengan Bu Diva lagi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kelas 6, tema 1 dengan tema sayangi makhluk hidup. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai hewan, tumbuhan langka yang ada di Indonesia serta cara melestarikannya. Nah, kalian sudah siap? Jika sudah siap, perhatikan baik-baik ya. Nah, anak-anak, seperti yang kalian ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan. Negara di mana kaya akan jenis tumbuhan dan juga jenis hewan. Namun, hal yang sangat disayangkan adalah keberadaan hewan dan tumbuhan tersebut terancam punah. Apakah ada yang tahu apa arti kata punah itu? Iya, arti kata punah adalah habis, tidak tersisa sama sekali. Kira-kira apa yang harus kita lakukan ya agar tumbuhan dan juga hewan tersebut tidak punah? Tapi sebelum itu, kita akan membahas terlebih dahulu hewan dan tumbuhan di Indonesia yang kini terancam keberadaannya. Hewan yang terancam punah karena keberadaannya yang pertama adalah badak bercula satu. Badak bercula satu merupakan satu dari 5 spesies badak yang masih hidup di dunia. Di Pulau Jawa, hewan ini hanya dapat ditemui di Taman Nasional Badak yang berada di daerah Ujung Kulon, Banten. Karena dulunya banyak yang memburu culanya, jumlah spesies badak ini terus menurun. Kini hanya tersisa 50 hingga 60 ekor saja. Yang kedua yaitu orang utan. Orang utan merupakan salah satu bangsa kera yang sangat mirip dengan manusia. Di seluruh dunia, jumlah orang utan terus berkurang. Hingga saat ini hanya tersisa sekitar 55.000 individu saja. Banyak di antaranya yang hidup di Pulau Kalimantan. Dan 200 lainnya berada di Sumatera. Jumlah orang utan yang terus menurun diakibatkan populasi mereka yang membutuhkan hutan lebat. Yang ketiga yaitu ada harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan satwa yang sangat terancam kepunahannya atau sangat terancam keberadaannya. Harimau Sumatera dapat ditemui atau hanya dapat ditemui di Pulau Sumatera saja. Dan populasinya diperkirakan tinggal 450 hingga 500 ekor. Dalam upaya penyelamatan harimau Sumatera, Taman Safari Indonesia ditunjuk oleh 20 kebun binatang dunia sebagai pusat penangkaran harimau Sumatera. Yang keempat, ada hewan komodo. Komodo karena kelangkaannya, pemerintah menjadikan Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur menjadi taman nasional dan habitat asli dari komodo. Salah satu yang membuat komodo sulit berkembang biak adalah proses perkawinan mereka. Komodo jantan harus bertarung terlebih dahulu untuk mengawini seekor betina komodo. Tidak hanya itu, komodo yang baru menetas dari telur sangat rentan dimangsa predator lain atau komodo yang lebih besar. Yang kelima ada anoa. Anoa memiliki julukan yang diberikan masyarakat sekitar, yakni sapi hutan. Artinya sapi yang hidup di hutan. Karena masih satu keluarga dengan banteng, kecepatan berlarinya mencapai 10 km per jam. Anoa memiliki sepasang tanduk yang menyerupai banteng. Hanya saja ukuran tanduk anoa jauh lebih kecil dibandingkan banteng pada umumnya.
Sayangnya, banyak pihak yang tak bertanggung jawab membunuh hewan ini untuk dikonsumsi. Yang selanjutnya adalah tumbuhan yang hampir punah yang ada di Indonesia. Yang pertama, tumbuhan langka di Indonesia yang berada di peringkat pertama daftar tumbuhan yang terancam punah adalah bunga Rafflesia arnoldi atau sering kita sebut sebagai Padma raksasa atau juga sering disebut sebagai bunga bangkai. Tumbuhan ini mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat sehingga tak heran bila sering disebut sebagai bunga bangkai. Nah, bunga ini terkenal di dunia karena memiliki ukuran yang cukup besar, yaitu dengan diameter 1 meter dan juga berat mencapai 10 kg. Yang kedua yaitu anggrek hitam. Anggrek hitam merupakan spesies langka yang dapat ditemukan di Indonesia. Nah, untuk saat ini, anggrek hitam dapat ditemui di kawasan hutan Kalimantan dan juga Sulawesi. Saat ini, anggrek hitam telah dibudidayakan dan silangkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberadaan dari bunga anggrek hitam. Yang ketiga yaitu Edelweiss Jawa. Habitat bunga ini yaitu di sekitar pegunungan di wilayah Pulau Jawa yang biasanya tumbuh berkembang setelah terjadi erupsi. Populasi ini semakin kritis akibat ulah tangan manusia yang jahil ketika mereka mendaki gunung lalu mereka mengambil si Edelweiss Jawa ini. Saat ini bunga ini hanya tersisa di wilayah Gunung Papandayan, Gunung Gede, Gunung Panggarong, dan Gunung Rinjani. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang terancam keberadaannya yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah bagaimana cara untuk melestarikannya. Cara pelestariannya terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu pelestarian in situ. Apa itu pelestarian in situ? Pelestarian in situ artinya pelestarian yang dilakukan di dalam habitat asli hewan ataupun tumbuhan tersebut. Contohnya seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, dan juga hutan lindung. Lalu yang kedua yaitu pelestarian ex situ. Apa itu pelestarian ex situ? Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya dengan cara memindahkan habitat asli hewan tersebut di tempat lainnya. Misalnya berada di kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan Bu Diva tentang hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia serta cara pelestariannya. Semoga apa yang Bu Diva sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Bu Diva akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.